pagi, shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, ini semangat sekali luar biasa. Padahal mungkin ada orang yang, wah ini akhir bulan nih gitu ya. Akhir bulan ya, awal bulan, tengah tahun semua di dalam Tuhan sama luar biasa, sukacita, antusias. Amin. Saya mengucap syukur untuk kesempatannya boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dan melayani di tempat ini. Saya ingin bagikan buat setiap kita, judulnya Lessons from Naaman atau pelajaran dari seorang yang namanya Naaman. Mari kita buka dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-14. Kalau sudah di sana, saya akan baca secara garis besar, Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti terakhir ayatnya yang ke-14, saya minta kita baca bersama-sama. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-14. Judulnya di Alkitab, Naaman disembuhkan. Saya kasih judul Lessons from Naaman atau pelajaran dari seorang yang namanya Naaman. Saya baca buat kita semua secara cepat, garis besar. Nanti terakhir ayat 14 baca bersama-sama. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 4, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ayat 7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan kepada Raja bunyinya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14 terakhir, mari baca bersama-sama, 3, iya. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah seperti yang saya katakan tadi, saya kasih judul firman Tuhan Lessons from Naaman atau pelajaran dari seorang yang namanya Naaman. Siapa Naaman ini saudara? Naaman ini sebenarnya hanya orang asing. Dia bukan orang Yahudi, dia dari kalangan tidak bersunat, dia nggak ngerti hukum Taurat, dia tidak mengenal Allah yang disembah oleh orang Israel. Tetapi kok daripadanya dicatat satu peristiwa yang luar biasa di Alkitab. Berarti ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari orang yang namanya Naaman. Kalau kita lihat contoh gambar berikutnya saudara, seringkali kan kita melihat kayaknya nggak ada yang bisa dipelajari deh dari orang ini. Tapi kalau dicatat di Alkitab, itu pasti ada maksud Tuhan. Sebagai contoh saudara, misalkan, ini di depan ini adalah lukisan paling mahal di dunia, ya namanya lukisan Salvator Mundi. Dimensinya tuh cuma 65 kali 40 cm. 65 kali 40 cm, nggak terlalu besar ya saudara. Tapi harganya itu 450 juta dolar gitu. Kalau kursnya 16.000 itu sekitar 7 triliun. Waduh, jangankan beli lukisan. Sekarang kan katanya lagi zaman nih di Indonesia nih ekonomi, katanya masyarakat lagi nggak pegang uang. Jadi ada fenomena Rojali sama Rohana ya. Rojali, jadi ke mall rombongan jarang beli gitu.
Atau rohana, rombongan hanya nanya-nanya tapi nggak beli. Ya gimana mau beli, mau nanya ini bajunya berapa, 3 juta udara Yesus. Ya kan dia bilang begitu. Baru baju anak, nggak jadi deh, anaknya kan membesar. Nanti anaknya senang, orang tuanya yang sakit gitu kan. Ya kan apalagi sekarang juga kita mau itu apa namanya misalkan vaksin gitu ya atau imunisasi anak gitu. Nanti tenang ya Pak gitu, nanti habis anaknya divaksin ya agak panas gitu. Begitu bayar vaksin 1,5 juta yang panas orang tuanya gitu. Nah saudara ini aja sekitar aja sedikit aja untuk kita masuk ke dalam judul. Nah lukisan ini mahal sekali, kenapa? Karena penuh dengan nilai histori atau sejarah. Lukisan ini dibuat oleh seorang yang namanya Leonardo da Vinci, ya intinya dia itu membuat lukisan ini atas instruksi dari Raja Prancis, singkatnya seperti itu. Raja Prancis pada waktu itu bilang bikin lukisan yang bisa aku taruh di istanaku gitu ya. Lalu dia bikin lukisan Salvator Mundi, itu bahasa Latin artinya juru selamat dunia. Bahwa ada gambar Yesus dengan tangan kanannya memegang bola dunia, lalu tangan kirinya memegang bola dunia, tangan kanannya ini memberkati. Dia kaget, kok buat lukisan Tuhan Yesus gitu, ya supaya raja tahu ditaruh di istana ada raja di atas segala raja. Singkat cerita lukisan ini berpindah-pindah tempat dari istana di Prancis, pindah ke Jerman, sampai pindah ke Inggris, pindah tuan, ya kemudian sempat hilang, lalu kemudian pada waktu sudah ditemukan, kemudian dipugar, dibenahi, diadakanlah auction atau lelang. Nah auction 2017 itu di New York ya dimenangkan oleh seorang pangeran Arab ya, yang memiliki harta mencapai 45 miliar dolar. Jadi dia beli ini seharga 450 juta dolar gitu ya. Kalau kita udah nyesek gitu ya, 7 triliun cuma beli lukisan kecil gitu ya. Terus orang kemudian bilang begini, apa yang bisa dipelajari dari dia gitu. Oh rupanya yang bisa dipelajari walaupun dia nggak percaya Tuhan Yesus istilahnya, tapi dia punya pikiran terbuka, dia punya hati yang baik. Karena nanti dari hasil lelang itu juga uang akan diberikan untuk charity, ya, untuk kemanusiaan, untuk sumbangan bagi orang-orang lain. Intinya pesannya adalah ternyata walaupun mungkin pangeran Arab ini dia belum mengenal Tuhan, tapi kok dia punya kerendahan hati mau beli lukisan Tuhan Yesus gitu ya. Dengan harga yang mahal, mungkin di satu sisi dia mau menunjukkan dia mampu, tapi di sisi lain dia punya pikiran terbuka, dia punya hati yang mulia, dia punya sesuatu yang bisa dipelajari. Nah kembali lagi ke cerita dari Naaman, Naaman itu juga bukan nabi, Naaman itu bukan orang Israel saudara, Naaman itu bangsa asing, Naaman itu bukan keturunan orang bersunat, Naaman itu tidak mengenal hukum Taurat, Naaman itu tidak menyembah ya YHWH yang disembah oleh orang Israel. Dia nggak ngerti itu, tapi diizinkan dicatat di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ternyata dia mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Di mana Naaman berasal? Kalau saudara lihat di peta di depan, Naaman itu berasal dari Israel Utara saudara. Israel Utara, di utaranya lagi ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Aram. Gitu ya. Kerajaan Aram itu kerajaan tetangga, kalau sekarang itu namanya Syria. Ibu kotanya Damaskus atau Damsyik, makanya tadi ada kata kota Damaskus. Dia dari situ. Nah dia dari situ ternyata dia mengalami sakit kusta saudara. Ketika dia sakit kusta tidak ada yang bisa menyembuhkan, lalu kemudian dia lapor sama Raja Aram, lalu dikatakan di sana dia mau pergi berobat istilahnya, pergi ke kerajaan tetangga. Dari Indonesia pergi ke Penang gitu loh saudara. Ya. Ke Indonesia pergi ke Singapura gitu, dia mau pergi ke negara tetangga. Ya, ketika dia pergi ke negara tetangga, dia sudah pergi dengan segala barang persembahan. Ya, ternyata nabi Tuhan di situ tidak menjumpai dia, bahkan hanya menyuruh dia untuk mandi, ya, membenamkan diri 7 kali di Sungai Yordan. Singkat cerita, dia taat, dia mengalami yang namanya mujizat, dia mengalami kesembuhan dari sakit kustanya. So, apa yang bisa dipelajari dari seorang Naaman ini? Mungkin tadi kita berkata sama seperti pangeran Arab tadi, dia bukan orang yang kenal Tuhan, dia orang yang gak ngerti hukum Taurat, tetapi kalau sampai dicatat di Alkitab dan dia punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, saya yakin ada yang bisa kita pelajari. Amin. 3 hal saudara saya catat buat setiap kita yang bisa kita pelajari dari seorang yang namanya Naaman ini. Yang pertama saudara, ternyata kehebatan diri tidak membuat kita lepas dari masalah dan kekurangan. Kehebatan diri tidak membuat kita lepas dari masalah dan kekurangan. Sama-sama bilang ke saya, sehebat-hebatnya saya, pasti ada masalah dan kekurangan. Oh kok pendeta ngomongnya gitu, harusnya kan kita mendengar yang menyegarkan gitu ya. Tapi memang ini kenyataan saudara. Justru Tuhan selalu izinkan ada persoalan supaya kita datang sama Tuhan. Amin. Coba kita lihat kehebatan Naaman ini apa sih luar biasa. Kita cek 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-1. Kita baca pelan-pelan ya. Ternyata Naaman ini dia adalah panglima Raja Aram. Sama-sama bilang ke saya panglima.
Dia itu panglima, berarti dia pemimpin tertinggi dari semua tentara di kerajaan Aram. Kerajaan Aram itu kerajaan yang ada di utaranya Israel Utara. Kenapa saya bilang Israel Utara? Karena Israel terbagi menjadi dua ya. Israel Utara dengan Israel Selatan. Israel Selatan dikenal dengan nama kerajaan Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Israel Utara dikenal dengan nama Israel Utara saja, ibu kotanya Samaria yang pernah dikepung itu. Di utaranya ada kerajaan, seperti di slide sebelumnya itu peta, namanya kerajaan Aram. Aram ini kadang baik ya, kadang jadi musuh gitu ya. Kadang kita punya teman kayak begitu kan. Bisa tiba-tiba baik, bisa tiba-tiba besok nggak ngomong gitu ya kan. Bisa tiba-tiba kita baik-baikan, bisa tiba-tiba musuhan gak jelas. Nih Aram seperti itu. Nah tiba-tiba ya kan Aram ini punya panglima tentara namanya Naaman. Jadi perhatikan dia hebat, dia panglima. Panglima. Panglima artinya pemimpin tertinggi dari angkatan bersenjata. Jabatannya tinggi betul. Kalau di Indonesia disetarakan dengan panglima TNI. Berarti dia panglima TNA, Tentara Nasional Aram. Iya dong. Bosnya dia cuma satu, yakni Raja Aram, kepala negaranya. Di bawahnya dia banyak bawahan, tapi atasnya dia cuma satu. Nah apa yang terjadi? Dia jabatannya tinggi. Dia orang yang terpandang di hadapan tuannya. Sama-sama bilang saya terpandang. Banyak orang jabatannya tinggi, tapi belum tentu saudara dia terpandang. Terpandang tuh apa? Benar-benar kelakuannya bersih. Track recordnya bersih. Ya kan? Ya saudara lihat aja sekarang. Kalau sekarang hati-hati, sekarang semua banyak jejak digital saudara. Ya kan? Jadi ada orang mungkin jabatannya tinggi, tahu-tahu bisa muncul di TikTok ya kan, loh kok dia habis joget-joget di disco gitu ya kan. Terus biasanya bikin video minta maaf ya kan, gitu ya kan. Mungkin dia pernah punya kasus dulu, mungkin dia pernah punya problem masa lalu. Hati-hati hari ini semua banyak jejak digital. Kita ngomel-ngomel di jalan aja kita nggak tahu tiba-tiba orang bisa ngerekam loh saudara. Ya kan, wah dia ini baik tapi ternyata dia tuh tukang ngamuan. Keluar kalimat-kalimat gak benar. Ternyata kata terpandang di sini saudara, dia itu tidak ada cacat celah istilahnya. Track recordnya baik sekali. Tidak pernah mencuri, tidak pernah ada cerita-cerita buruk gitu ya. Jadi dia jabatannya tinggi, dia terpandang, dia sangat disayangi. Oleh siapa? Oleh bosnya. Sama-sama bilang saya disayangi. Ya, pernah merasa disayangi? Ini kayaknya wajah-wajah terzolimi semua ya. Pernah merasa disayangi ya kan, disayangi itu gimana sih, enak banget gitu ya. Kalau saudara saya pernah dengar cerita ada orang yang disayang sama bosnya ya, dia ada urusannya, saya pernah ketemu dua orang, yang satu dia pegawai, saya doakan di rumah sakit, sakitnya parah dan walaupun di cover BPJS tapi tidak maksimal, lalu bosnya bilang saya kasih kamu pinjaman berobat 200 juta saudara. Karena dia betul-betul disayang sekali saudara. Balikinnya gimana bos? Ya nanti balikinnya semampu kamu. Kalau minjem di bank, wah udah panjang lebar gitu ya kan bunganya. Jadi dia bisa mengembalikan. Yang satu lagi saya pernah ketemu orang, dia punya case, dia ada urusan keluarga, dia perlu 600-700 juta. Dipinjemin bosnya lagi saudara. Kenapa dipinjemin? Karena bosnya sayang gitu. Udah aku tuh sayang sama kamu, aku tahu kamu orangnya bagus gitu. Cara mengembalikannya bagaimana bos? Nantilah itu antara kita aja. Gak perlu hitam di atas putih tiap tanggal 15 harus dipotong ya kan. Bingung kan kalau sekarang 14 auto debit, 15 auto debit, 16 auto debit. Auto debit terus nih hidup saya nih ya kan gitu kata orang ya kan. Ntar tagihan ini tagihan itu. Duh, aku pusing bos tiap tanggal tuh ada auto debit yang gak usah gitu. Nanti urusan kamu sama saya. Artinya kan dia disayang saudara. Saya dengernya aja kaget gitu, ya kan? 700, 600, 700 juta, yang satu 200. Nah, saudara bisa membayangkan, jadi dia ini sudah jabatannya tinggi, track recordnya baik, dia disayang. Dan apa yang terjadi? Dia orangnya bisa kerja, kerjanya bagus. Ada orang, saudara mungkin jabatannya tinggi tapi gak bisa kerja. Kerjanya gak bagus gitu ya. Dan oleh Tuhan, ya dia diberikan kemenangan memimpin pasukan orang Aram. Ya, perhatikan, jadi tiap kali pimpin perang, menang, pimpin perang, menang. Jadi kehebatan dirinya dia luar biasa, jabatannya tinggi, disayang, atasannya cuma satu. Dan satu atasan itu sayang sama dia, tidak ada catatan jelek, track recordnya bagus sekali, dan dia berprestasi saudara. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ada kata tetapi saudara. Nah ini kalau udah ada kata tetapi itu kan gak enak saudara. Berarti ada yang kurang gitu, ada aja gitu. Saudara udah bagus-bagus nih ya kan. Saya kalau ngambil rapot anak saya namanya Kathleen. Kathleen anaknya baik pak, nilainya bagus 9,9. Tetapi, waduh apalagi nih miss. Ono tetapi, mangane akeh gitu, waduh. Ya kan. Ya gak apa-apa berarti jelas anak saya dong, bukan anak tetangga. Saya makannya juga banyak gitu ya kan.
Misalkan saudara seperti itu, ya kan? Ada kata tetapi. Tetapi dari segala catatan-catatan baik itu saudara, ternyata ada yang kurang, yakni dia sakit kusta. Sakit kusta itu apa saudara? Sakit kusta itu adalah sakit yang betul-betul kalau boleh dikatakan saudara, di zaman Tuhan Yesus saja, itu adalah penyakit yang dianggap terkutuk, orang itu dijauhkan dari masyarakat. Itu di zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya, sementara zamannya Naaman itu ribuan tahun lagi sebelum zaman Tuhan Yesus. Berarti lebih lagi, saudara bisa bayangkan gitu. Apa yang dialami oleh yang namanya Naaman ini berarti dia hancur karirnya. Tidak ada yang bisa menolong dia karena pada waktu itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dianggap sudah terkucil, dibuang. Aslinya kalau di zaman Tuhan Yesus kalau orang itu kena kusta, dia harus menghadap imam, kemudian diperiksa, dinyatakan betul ini kusta, lalu dideklar, dinyatakan di depan masyarakat, dia harus keluar dari rumah, saudara. Keluar dari rumah, dia tinggalnya di penampungan orang kusta di luar pintu gerbang kota, saudara. Di luar pintu gerbang kota dan orang tidak bisa bersentuhan dengan dia. Jadi dia kehilangan penerimaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan, kehilangan kasih sayang. Orang kalau kasih makan itu juga harus melempar dari jauh ke dia. Makanya ada gambar ilustrasi saudara bagaimana pada waktu Tuhan Yesus lewat, di situ ada sekumpulan orang yang sakit kusta saudara. Orang itu menjulurkan tangannya dan meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah sebab kami ini udah hilang segala-galanya. Kami udah malu, dipermalukan, hilang masa depan, hilang dari komunitas masyarakat, dibuang keluarga, tidak dianggap. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Nah bayangkan saudara, jadi poin pertama itu kembali lagi, sehebat-hebatnya diri kita, tidak lepas dari masalah dan kekurangan diri. Itu pelajaran pertama dari Naaman. Saya memberitahu ini bukan sedang menakut-nakuti atau membuat saudara down, tidak. Tapi pasti ada hal yang mana kita gak bisa tolong diri kita, hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Amin. Ini yang membuat kita akhirnya harus mau datang ke Tuhan dengan kerendahan hati bahwa kita perlu Tuhan. Sekaliber yang namanya Naaman memiliki segala-galanya. Apapun status, kehebatan, kekuasaan, kebesaran kita, toh pada akhirnya memang kita memiliki kelemahan dan kekurangan, saudara. Tiap orang kekurangan atau kelemahannya macam-macam, saudara. Ya, ada orang yang punya kekurangan mungkin financial, ada orang yang punya kekurangan tadi sakit penyakit. Bahkan hal sesimpel ada orang yang punya kekurangan itu minder, saudara. Perhatikan deh, kalau ketemu orang yang senengnya jatuhin orang lewat omongan gitu. Jadi kebetulan karena istri saya psikologi ya, gitu. Jadi sebenarnya dia menderita minder, saudara. Jadi dia caranya dia nggak tahu mindernya apa. Kan tiap orang masa kecilnya itu beda-beda gitu. Ada yang masa kecilnya tidak dapat pengakuan dari orang tua, ada yang masa kecilnya tidak mendapatkan kasih sayang gitu ya. Mungkin dia minder akhirnya untuk menutupi itu kekurangan itu yang ada dari mulutnya, ini orang nih mulutnya tajam banget, lebih tajam daripada silet gitu ya kan. Kalau ketemu ibu ini kah atau bapak ini misalkan ya kan, itu biasakan kita udah suasana happy, tiba-tiba kita dijatoin aja. Wah jelek gitu ya kan. Pernah dengar istilahnya apa? Party pooper gitu ya. Party pooper tuh jadi udah bikin suasana runyam gitu. Gak bisa dia bahagia saat orang lain bahagia. Misalkan begini ya, aku baru beli mobil gitu ya kan. Beli mobil apa gitu. Misalkan saya gak di endorse ya, Mazda gitu. Ngapain beli Mazda ya kan. Ngapain beli Honda. Nah nanti jualnya begini-begini. Saudara, orang ini tanpa disadari, dia gak bisa berbahagia dengan kebahagiaan orang. Dia cari jeleknya, dia turunkan supaya dia merasa lebih tinggi. Ya terserah orang itulah, mau beli bajai juga suka-suka dia, ya kan? Dia mau beli motor gak ada bannya juga suka-suka dia. Dia bahagia aja dulu gitu. Saya pernah ketemu orang gitu ya, foto-foto saudara di depan gerbang biasa. Terus masa kita mau bilang itu cuma gerbang biasa, buat dia itu bahagia saudara. Tapi kalau orang itu punya minder ya, di alam bawah sadarnya dia punya kebiasaan membuat orang lain itu jatuh di hadapan dia supaya akhirnya dia menutupi mindernya. Nah saya hanya ngomong contoh aja minder gitu ya. Ini kalau bahasa Maduranya minder wadah hate complex saudara ya. Ini bahasa Madura nih saudara ya. Jadi dia punya minder gitu. Ada orang minder ketemu orang bule. Padahal orang bule juga gak pintar-pintar amat gitu. Ya kan. Tapi kalau udah ketemu orang bule kayaknya waduh dewa gitu ya kan. Ya pas ke Bali dia bingung takut. Ini biasa aja gitu ya kan. Nah intinya saudara ini hal yang paling simpel aja. Setiap orang tuh punya kekurangan. Saya tadi kasih contoh minder gitu ya. Ada orang punya kekurangan yang lain-lain. Yang hanya bisa ditolong, dibereskan, disembuhkan hanya datang kepada Tuhan.
Makanya hari ini saudara dari cerita Naaman itu kita bisa belajar sehebat-hebatnya kita, pasti saudara ada hal yang kurang. Ada masalah. Bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan izinkan supaya kita boleh dengan kerendahan hati datang sama Tuhan. Nah hari ini saudara, kusta itu menggambarkan dosa, menggambarkan kehancuran. Kusta itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa perbaiki diri kita sendiri. Makanya yang namanya Naaman saudara, dia nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya kan? Kalau mungkin itu masalahnya cuman butuh uang 1 miliar, mungkin Naaman bisa, ya kan? Mungkin masalahnya cuman gak ada kerjaan, bantu cariin dong, kan you pejabat, bisa. Tapi ternyata ini ada titik yang dia gak bisa tolong dirinya sendiri. Kalau orang lain mungkin tadi minder, kalau orang lain mungkin dia kekurangan yang namanya kasih sayang, hanya bisa dipenuhi kasih sayangnya dalam Yesus gitu. Ada orang yang mungkin dia kekurangan yang namanya perhatian, dia dapat perhatian penuh itu dari Tuhan, disadarkan bahwa Tuhan mengasihi dia. Ada orang yang di kasus ini Naaman, nggak ada yang bisa tolong dia, bahkan kehebatannya dia, ya ini sakit kusta. Makanya hari ini kusta menggambarkan kehancuran. Sesuatu yang tidak bisa kita perbaiki dari diri kita sendiri. Hari ini apa kustamu, saudara, tanda kutip. Ya. Mari kita datang sama Tuhan, saudara. Kita datang, kita minta Tuhan tolong kita minta Tuhan pulihkan kita minta Tuhan bereskan kita. Saya nggak tahu masalah saudara hari ini apa. Mungkin ada yang bergumul dengan keluarga, ya. Mungkin ada yang bergumul, kenapa suamiku begini, kenapa istriku begitu, kenapa anakku begini, kenapa Tuhan pekerjaanku begini, kenapa aku di komunitas ditaruh Tuhan seperti ini. Ada hal yang kita nggak bisa tolong diri kita, ada masalah dalam diri kita, hidup kita yang kita bahkan nggak bisa tolong diri kita. Itu saya katakan dalam cerita Naaman itu seperti kusta itu. Mari datang sama Tuhan, sebab hanya Dia yang sanggup untuk menolong, memulihkan, membereskan, dan memberkati seluruh kehidupanmu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama, lessons from Naaman, pelajaran dari seorang Naaman. Walaupun Naaman ini bukan orang Yahudi, bukan bangsa Israel, tidak mengerti hukum Taurat, tapi dipakai Tuhan juga menyampaikan lessons atau pelajaran karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhannya orang Israel, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang pertama, sehebat-hebatnya diri kita pasti ada masalah atau kekurangan di mana kita perlu Tuhan. Nah yang kedua, Allah bisa memakai yang hina dan tidak dipandang dunia, saudara. Ya, Allah bisa memakai yang hina dan tidak dipandang dunia. Bilang kanan kirimu, Tuhan bisa pakai kamu. Tuh, berarti aku hina dong gitu. Enggak saudara, ya kita enggak, maksudnya bukan hina. Tuhan bisa pakai engkau, Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai anak kecil. Bahkan orang yang hina dan tidak dipandang dunia. Coba kita lihat lagi ya, 2 Raja-Raja 5, sekarang ayat 2 dan yang ketiga. Tadi kan ayat pertama kita udah tahu daftar kehebatan diri dari seorang yang namanya Naaman. Ya, dia Panglima Tentara Nasional Aram, dia punya track record baik, dia disayang atasannya, dia berprestasi, semuanya komplit tapi dia sakit kusta. Sekarang ayat yang kedua. Nah orang-orang Aram itu pernah keluar bergerombolan membawa tertawan, jadi kalau habis perang itu biasanya bawa tawanan. Dia bawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya, ya. Saudara bisa bayangkan, ini hanya gambar ilustrasi ya. Ada anak perempuan, budak, anak perempuan, jadi sudah anak perempuan, budak, datang kepada nyonyahnya dan memberikan nasihat, saran, supaya nyonyahnya itu sampaikan kepada suaminya bahwa ada nabi di Israel, sekiranya Tuhan mau datang, Tuhan bisa mengalami pemulihan ya dari sakitnya. Saudara, kalau dilakukan komparasi ya, kita bikin di sini Naaman versus anak perempuan ini, saudara. Naaman, panglima tentara nasional. Punya duit pasti punya duit, punya jabatan, koneksi punya koneksi. Ya kan? Kenapa dia harus dengar masukan dari seorang anak perempuan, budak pula, ya, dari kerajaan tetangga untuk masalah kesehatannya. Kenapa dia nggak tanya sesama jenderal yang lain gitu? Lu kalau berobat kemana? Ke Penang, ke Guangzhou, ya kan? Lu dapat info dari mana? Nih dari anak budaknya nyonya gua gitu. Aduh, kok nggak pas gitu, ya kan? Saudara bisa bayangkan aja, gitu ya. Terus kemudian dapat infonya di mana? Dari anak kecil, anak baru kemana? Saudara bisa bayangkan ini bukan lagi satu kekurangan, tapi sampai 3, saudara. Pertama, dia itu adalah budak. Kalau di dalam zaman Tuhan Yesus ada 4 kasta civilian, penduduk sipil. Nanti bisa pelajari sendiri ya. Paulus itu warga negara pertama, kelas 1. Nanti ada kelas 2, warga negara jajahan. Nanti yang ketiga, warga negara jajahan luar. Yang keempat itu slave, budak.
Nah, jadi Paulus itu nomor 1, Petrus nomor 2. Kalau secara level ya, karena Petrus itu sama Paulus sama-sama orang Yahudi, bedanya Paulus KTP-nya Roma, ya, paspornya Roma. Ya, kalau Petrus itu KTP-nya warga negara jajahan gitu. Jadi dia warga negara kelas 2. Ada kelas 3, ada kelas 4. Kelas 4 itu budak, Saudara. Jadi anak perempuan ini seorang budak karena dia ikut kerja sama nyonyanya. Sudah begitu dia adalah perempuan, ya. Perempuan gak usah zaman itu Naaman, Saudara, ya kan? Zamannya Indonesia aja 100 tahun lalu, maaf, perempuan belum dianggap, betul? Ya kan? Saudara tahu kenapa Kartini jadi pahlawan? Ini gak ada yang belajar sejarah. Ya, nontonnya beranak dalam kubur semua gitu. Kartini itu jadi pahlawan bukan karena dia pegang senjata, ya. Tapi dia punya pemikiran, hidupnya 1890 tapi pemikirannya 2025. Karena dia ngomong sama papanya pada waktu itu, kebetulan papanya punya jabatan, dia bilang, "Pak, aku mau baca buku, aku mau sekolah. Aku gak mau cuman pada waktu itu punya pemahaman di masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada waktu itu juga di Pulau Jawa pada keseluruhan. Perempuan itu hanya menjadi, ya punya kerjaan itu gak dianggap karena hanya maca, dandan, mana, sama masa, betul. Sekarang pilot ada perempuan? Ada. Direktur perempuan ada? Ada. Arsitek perempuan? Ada. Aduh, hari ini perempuan hebat-hebat gitu ya kan. Saya pernah lihat perempuan ngurusin besi, genteng ya kan. Dia udah bukan lagi Superman nih, Superwoman. Semua bisa dia kerjain. Pimpin rapat bisa, segala hal dia mau pelajari, jualan juga bisa. Dari presiden sampai wali kota sampai kepala kepolisian pernah ada perempuan, Saudara. Artinya Saudara itu udah maju sekali sekarang. Nah, zaman dulu 100 tahun itu perempuan gak dianggap. Ini ribuan tahun lalu. Jadi dia sudah budak, dia perempuan, dia anak ingusan baru kemarin. Jadi kan dikatakan anak perempuan yang bekerja pada nyonyanya. Makanya gambar ilustrasi sebelumnya dia hanya anak yang mungkin masih kecil, belum 17 tahun, Saudara. Kok bisa memberi masukan kepada seseorang yang punya jabatan? Bayangkan kalau misalkan Naaman itu datang ke bosnya cuma satu, Raja Aram. Ya kan? Ya namanya dia bagaimanapun dia tetap pejabat, dia izin ya kan. Kalau enggak nanti ditegur lewat TikTok ya kan. Kok liburan di Jepang gitu. Yang ketawa ngerti kasusnya, yang gak ketawa bingung nanti cari sendiri Google ya kan. Ada bupati gitu pergi jalan-jalan ke Jepang kemarin, terus ketawa sama gubernurnya, kok gak ngomong sama gue, gimana kan gue bos lu gitu. Oh iya maaf Pak, kok ini komunikasi lewat TikTok ya kan gitu ya kan. Biar dia harus izin dong Pak, saya mau berobat kemana? Ke Samaria International Hospital ya kan. Waduh, Samaria gitu, Rumah Sakit Internasional Samaria. Ya kamu atas saran siapa? Ada teman gitu, konglomerat kasih tahu. Enggak, anak perempuan budak nyonya saya. Waduh, emang dia ngerti dunia luar? Emang dia ngerti kesehatan segala macam ya kan? Jangan kan begitu, dia juga gak pernah ngerti suntik salmon ya kan? Ya kan? Dia aja skincare gak pakai ya kan? Masa dia ngerti begitu-begitu? Lu gak salah dengerin dia gitu. Kalau pakai bahasa sekarang tuh begitu. Ya zaman dulu gak ada begitu Saudara ya. Jadi dikatakan ya anak perempuan ini berkata kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu pasti nabi itu akan menyembuhkan penyakitnya. Nah Saudara, hari ini ya Tuhan itu bisa bicara lewat orang yang tidak terduga. Ya, jangan kita nganggap ada orang mungkin punya usaha, omsetnya udah gede, tiba-tiba ada pedagang asongan lewat depan dia cuman kasih masukan, harusnya begini Pak. Kalau kita tidak punya kerendahan, kita bilang lu gak usah banyak ngomong ya kan. Lu belum lahir gue udah punya usaha gitu ya kan. Misalkan kita ada menjadi orang yang sombong, bisa loh Tuhan pakai seperti itu. Tuhan bisa pakai mungkin kalau di dunia pelayanan kita yang sudah pelayanan, misalkan saya sudah pelayanan belum selama Bapak Gembala ya, gitu ya. Walaupun sudah pelayanan berapa belas tahun, tiba-tiba ada anak baru kemarin bertobat, terus ngasih tahu saya, apakah dengan sombongnya saya bilang, gak usah ngomong, sampai kena ke mulutnya, gitu ya kan. Gak usah ngomong, saya udah lebih ngerti pelayanan. Gak boleh gitu Saudara. Karena apa? Karena Tuhan bisa pakai orang yang bahkan hina, tidak terduga sekalipun untuk menyampaikan message Tuhan. Saya punya satu cerita Bapak Ibu Saudara. Kakek nenek saya satu kali pada waktu itu mau terima tamu, ada gambar sebelumnya ya, di Jakarta tahun 70-an akhir. Kakek nenek saya waktu itu habis tinggal di luar negeri lebih dari 10 tahun, terus pulang ke Indonesia. Pada waktu pulang ke Indonesia, terus mereka punya teman, suami istri dari luar negeri mau berkunjung main ke rumah gitu ya. Nah mereka mau main ke rumah, bukan ini bukan nenek saya.
Bukan, nah ini gambar aja contoh, ini contoh gambar tahun 70-an gitu, saya nggak punya soalnya, ya kan. Terus tiba-tiba nenek saya waktu itu dapat asisten rumah tangga, bener-bener dari desa yang tidak kenal kota, baca tulis pun tidak bisa, tapi lihat uang dia paham, gitu, ya kan. Nah gitu, terus tiba-tiba diajak sama nenek saya, kan kakek nenek saya tinggal di Jakarta, terus diajak pertama kali ke mall. Pada waktu ke mall dia bingung naik eskalator, kaki satu di sini, kaki kanan naik dia gini, dia gitu ya kan. Diangkat dua-duanya gitu ya kan. Mau masuk lift dia copot sendal, dia masuk lift sendalnya ditinggal di luar saudara. Ini kisah nyata saudara. Tapi nenek saya dengan sabar ngasih tahu, nggak apa supaya kamu tahu gitu. Terus habis itu dia bilang ke nenek saya, Bu, saya nggak mau naik mobil deh Bu, kenapa tiap kali naik mobil muntah saya, dia bilang gitu. Terus gimana kalau saya mau ke mall kamu, saya nyusul aja Bu jalan kaki, dia bilang gitu. Intinya saudara, tapi dia baik sekali. Satu kali kakek nenek saya kedatangan tamu dari luar negeri, nenek saya bingung, masakan apa ya yang Indonesia yang khas ini kali ya. Terus pada waktu mau masak, asisten rumah tangganya bilang begini, Bu lebih baik masak ini saja, satu menu, tambahkan ini dan ini. Mungkin nenek saya kalau nggak rendah hati saudara, dia akan menatap asistennya dan berkata, jangankan keluar negeri, keluar kota aja kamu belum pernah. Ketemu bule juga belum pernah. Ngomong bahasa Inggris juga nggak bisa. Kok maunya kamu kasih tahu cara masakan yang cocok di lidah mereka itu seperti apa. Karena kan Indonesia makanannya kan dikit kepedesan ya kan, spicy gitu. Tapi nenek saya tidak berkata seperti itu. Lalu dia pikir-pikir, ya kita cobalah gitu. Dicoba saudara. Ketika dia coba, singkat cerita saudara, apa yang terjadi? Makanan dihidangkan, temannya kakek nenek saya ini, relasinya ini yang dari luar negeri ini, setelah selesai menyantap makan, dia bilang ini makanan Indonesia paling enak, saya bisa masuk cocok pas dengan lidah saya. Who made this? Siapa yang buat ini? Itu, yang naik lift aja gak berani, ya kan? Naik mobil aja muntah, lihat luar kota aja gak pernah saudara. Di situ nenek saya belajar dalam hatinya dan berkata, oh iya ya, Tuhan bisa loh pakai mulut-mulut orang yang kita mungkin gak anggap, menyampaikan pesan Tuhan itu buat setiap kita, saudara. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, Allah sering berbicara melalui orang yang tidak terduga. Bersiaplah mendengarkan suaranya. Nah baru gambar berikutnya tadi, bukan gambar nenek saya tuh. Ya, ini ada Ratu Victoria dari Inggris, dia menguasai Imperial Inggris tahun 1800-an. Pernah ada satu kebijakan khusus yang dia buat, karena masukan asistennya yang orang India ini. Ini asistennya dibawa dari India langsung. Gitu. Ya, ketika dia dengan kerendahan hati, asistennya itu bilang, Madam, ya kalau kami orang Asia diperlakukan seperti itu, Madam akan kehilangan respect. Orang-orang Asia, pada waktu itu Asia sebagian besar dijajah Inggris. Akhirnya Ratu Victoria buat satu kebijakan, pendidikan boleh disebarluaskan. Pada waktu itu di Asia, secara khusus di jajahannya Inggris, sehingga memudahkan mereka kalangan bawah untuk mendapatkan akses pendidikan. Saudara kalau dia nggak dengan rendah hati, mendengar masukan dari, ya boleh dikatakan budak, ya, yang bukan dari Inggris, mungkin namanya nggak akan masyhur di kalangan Inggris sampai hari ini. Nah hari ini saudara, ya apakah kita terlalu sombong untuk mau mendengarkan suara-suara kecil yang Allah kirimkan kepada kita? Ya. Saudara ingat saja cerita Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus pertama kali memanggil 12 muridnya itu. Dia datang ke Danau Galilea, murid-muridnya belum tahu bahwa dia adalah Tuhan gitu. Ya dalam artian Tuhan yang turun berinkarnasi menjadi manusia gitu ya, dengan satu misi menyelamatkan umat manusia dengan cara mati di kayu salib, belum paham itu semua. Nanti kan sepanjang perjalanan baru dikasih tahu Tuhan Yesus, aku diutus Bapakku, aku harus begini, begini, begini. Pada waktu dijumpai di Danau Galilea itu mereka hanya tahu Yesus ini adalah anak tukang kayu. Ya, lalu Alkitab mencatat sudah semalam-malaman mereka pergi menangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Ya, Tuhan Yesus datang dan bilang, sekarang tebarkan jalamu. Pergi lagi ke tengah, tebarkan jalamu. Kalau Petrus berbicara seperti ini, ya normal-normal saja. Ya Yesus gak salah. Lu anak kayu ngasih tahu anak laut gitu. Ya kan? Nggak pas gitu, ya kan? Anak tukang kayu, aku udah ngerti soal menjala ikan. Aku udah punya modal, punya perahu, punya jala. Aku punya skill. Keluargaku sudah bergerak di bidang ini. Dan timingku pas perginya malam hari. Ya, saat angin itu membawa kapal itu lebih ke tengah, perahu itu ke tengah. Tapi kamu udah anak tukang kayu, nggak punya peralatan yang memadai, perahu maupun jala.
Ya, kamu juga nggak ngerti jamnya salah lagi pada waktu sudah siang hari. Ini salah, ini kan harusnya ini jadinya angin darat. Ini yang membawa kita kembali ke darat. Tapi ya sudahlah, kupraktekkan. Dia tebarkan jalannya, jala itu hampir koyak saudara. Karena penuh dengan ikan-ikan. Jadi hari ini saudara, Tuhan bisa pakai loh pelajaran dari Naaman yang kedua. Orang-orang yang mungkin gak dianggap di mata kita, mungkin kita tidak melihatnya, jauh dari jangkauan pandangan kita, mungkin karena lebih muda, lebih junior, tidak sebanding dengan kita. Tapi Tuhan bisa pakai mereka-mereka itu. Apakah kita terlalu sombong untuk mau mendengar suara-suara kecil yang Tuhan berikan kepada kita? Kita bisa koreksi evaluasi diri kita, ya. Bahkan dari seorang anak kecil pun Tuhan bisa berbicara. Dari orang-orang di sekeliling kita yang mungkin tidak dianggap oleh dunia, Tuhan pun bisa pakai menjadi cara menyampaikan pesan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, dibutuhkan kerendahan hati untuk mau taat dan ketaatan membawa transformasi hidup. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mau taat dan ketaatan membawa transformasi hidup. Saya balik sekarang. Banyak orang, termasuk orang Kristen mengejarnya transformasi hidup. Transformasi itu apa sih? Perubahan. Dari sakit menjadi sembuh, dari ada utang bisa dibayar utangnya, dari ada masalah menjadi ada jalan keluar. Tapi nggak tahu bahwa transformasi perubahan hidup ini terjadi melalui ketaatan. Dan dari ketaatan itu bisa terlaksana kalau ada kerendahan hati. Amin. Jadi dibalik bacanya. Yang pertama dibutuhkan kerendahan hati untuk mau taat dan ketaatan membawa transformasi hidup. Seringkali kita ngejarnya hanya transformasi hidup. Transformasi ini terjadi waktu ketaatan dikerjakan. Tidak bisa taat kalau tidak ada kerendahan hati. Ya. Makanya kalau kita lihat dari cerita Naaman tadi saudara, bagaimana dia itu mau yang pertama menyampaikan, ya udah deh taat, Tuhan udah kasih suara lewat anak budak ini, ya anak perempuan budak ini dia sampaikan ke bosnya saudara, atasannya cuma satu Raja Aram, Raja bilang oke pergilah sekarang dibekali dengan banyak persembahan saudara, supaya orang tahu yang datang ini adalah orang bukan main-main gitu. Ya, tetapi saudara perhatikan ternyata kalau nggak karena kerendahan hati nggak bisa terlaksana loh. Saudara baca tadi ya di dalam 2 raja-raja tadi, setelah dapat izin dari bosnya, Naaman ini dibekali dengan bekal yang tidak main-main. Dikatakan di sana bekalnya itu adalah, saya buka dulu ayatnya, di dalam 2 raja-raja pasal yang kelima ayatnya yang kelima. Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak. Saudara lakukan aja matematikanya, you do the math ya, 1 talenta itu 6.000 dinar. Ini bicara berat, tapi kalau kita bicara setara nilai, 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar upah kerja 1 hari. 1 hari dapat upah 1 dinar, berarti 1 bulan itu 30 dinar. Berarti kalau 6.000 dinar itu lebih dari 1 tahun saudara. Ya. Dan dia membawa 60.000 dinar, itu upah berapa tahun saudara. Saya pernah lakukan dengan nilai UMR yang ada di Jawa Timur. Singkat cerita, kalau saudara nggak percaya, saudara hitung-hitung sendiri aja di rumah ya. Daripada pusing ya kan. Saya sudah hitung-hitung kurang lebih dari 10 talenta perak itu setara dengan hampir 2 miliar. Jadi kalau dengan disetarakan 1 dinar 1 hari berarti 30 dinar 30 hari. UMR kita 1 bulan itu berapa gitu saya hitung-hitung begitu saudara. Dia dikasih bekal sama tuannya hampir 2 miliar. Supaya kamu jangan disepelekan. Malah disepelekan saudara. Iya kan. Supaya kamu dianggap kamu tuh bawa sampai 2 miliar. 6.000 shikal emas. Waduh. Sekarang 1 kilo emas 1 gram emas aja sampai 2 juta ya kan. 1 shikal itu berapa gram? 6.000 shikal. Ini orang gak main-main saudara. 10 potong pakaian. Itu udah pakaian yang terbaik saudara. Dari kain ungu tua yang mahal. Jadi dia sudah datang dengan membawa segala persembahan. Ketika dia sudah sampaikan, dia belajar dengan rendah hati. Dia mau dengar, yang pertama dia dengan rendah hati. Dia mau dengar suara budak perempuan dari nyonyanya itu. Daripada dengar relasi-relasinya yang mungkin konglomerat atau pejabat lainnya, dia dengarkan itu sampaikan ke bosnya, tidak dicatat di Alkitab, mungkin bosnya tertawa, kok aneh ya dengerin dari budak perempuan. Nggak dicatat karena memang nggak perlu, ya tapi bisa dibayangkan. Lalu dia nurut saudara, lalu dibekali dengan bekal yang banyak, ternyata ketika sampai, ya kan suratnya sampai dulu tuh ke Raja Israel. Raja Israel normal marah, nanti kalau nggak bisa sembuh dipikir aku, katanya ini ngajak gara-gara aja deh, ngajak ribut aja nih. Kerajaan tetangga gitu. Jadi kalau saudara punya teman sebentar ribut, sebentar aneh, nah itu dia kayaknya orang Aram itu saudara ya kan. Ya kan, bentar-bentar dia ngajak ribut, sebentar ya kan. Ngajak janjian kurang 1 jam sebelumnya, ini ngajak ribut nih ya kan. Udah tahu kita bukan Tuhan. Kata Elisa, gak usah takut, suruh dia datang ke aku aja. Begitu datang saudara, Elisa
tidak menjumpainya sama sekali. Tidak menjumpai, ini pejabat loh. Resmi loh saudara. Berapa banyak di antara kita kalau ada wali kota hari ini datang disambut nggak? Oh disambut ya Pak. Iya dong harus ya kan. Nah, harus disambut segala macam makanan dari kaki babi sampai kaki meja ada gitu. Ya kan nggak mungkin nggak dong. Saya pernah waktu 2007 hampir 20 tahun lalu. Waktu itu di Jakarta saudara saya belum pendeta. Itu saya pelayanan di gereja, pada waktu itu gereja kedatangan besannya Pak Harto. Ada besannya Pak Harto yang Kristen, saudara. Kalau mau tanya ya nanti aja, ya. Setelah lepas mic-nya, saudara, ya. Ibu-ibu, saudara. Terus, Belsa, tolong dong kamu escort dia dari depan, pada waktu itu ibadahnya di lantai berapa, masuk lift, ya, sampai dia duduk, ini oma-oma. Baru kemarin meninggal oma ini. Ya, umur 96 apa 97, besannya Pak Harto saudara. Bukan pejabat, maksud saya bukan pejabat aja, itu perlakuannya luar biasa. Terus oma ini baik sekali saudara, berhenti dia mobilnya di depan, BMW seri 7. Waduh, ya kan, keluar. Udah gitu keluar, ini oma-oma cuma ditemani 3, anak mantunya gak ada yang nemenin saudara. Dia dikasih supir, bukan babysitter ya, suster, terus 1 asisten laki-laki. Masuklah itu bertiga sama oma ini 4 sama saya ke lift. Saking saya paniknya, ini kan sampai 20 tahun lalu, saya masih jauh lebih muda dari sekarang. Itu lift ketutup saya gak mencet apa-apa saudara. Terus sampai omanya bilang gini, nak kita mau ke lantai berapa? Ya Tuhan, gitu saya bilang gitu. Sebentar oma saya sampai bingung lantai berapa gitu ya kan. Saking bingungnya saudara saya pencet berapa lantai salah itu saudara. Untung dia gak marah saudara ya kan. Aduh maaf ya oma. Dia bilang itu, enggak apa-apa. Coba kalau dia lapor, kamu kok kirim saya ini, orang gak ngerti apa. Bukan gak ngerti apa-apa, panik saya gitu ya kan. Gak pernah gitu meng-escort orang. Nah maksud saya saudara itu bukan pejabat aja di-escort gitu ya. Ini udah pejabat Panglima Tentara Aram, udah bawa persembahan, dia juga gak mau gratisan, dia mau ucapan terima kasih, gak dianggap sama Elisa. Bukan Elisa jahat, Tuhan mau kasih tahu Tuhan yang punya acara luar biasa. Amin. Lalu apa yang dibilang, suruh aja mandi. 7 kali di Sungai Yordan. Waduh, ya kan? Makanya Alkitab mencatat panas hati dia luar biasa. Kenapa saya bilang panas hati ya? Karena memang dia tidak dianggap ya, disuruh mandi di Sungai Yordan. Nah, kalau saudara pernah pergi ke Israel, jadi di Israel itu ada banyak situs yang dikatakan tempat pembaptisan, ya. Kalau yang bagus yang pernah pergi Yardenit, ya. Tapi aslinya waktu Tuhan Yesus itu ya katanya aslinya ya, namanya juga orang pariwisata. Tapi kalau aslinya memang Sungai Yordan itu warnanya keruh seperti ini, saudara. Saya pernah melakukan rededikasi, jadi bukan membaptis orang ya, rededikasi itu bukan baptis ulang, tapi supaya dia ngalamin pengalaman baptis di tempat situs di mana saya pernah, itu di tempat seperti ini saudara. Airnya coklat, ya kan. Itu jemaatnya udah turun, saya pendetanya mau turun juga bingung, ya kan. Gak jadi deh, naik. Hampir mau begitu saya. Ya kan, ini kok coklat banget ya. Gimana ya ini, enggak apa-apa semua udah turun. Jadi gak nih Pak? Enggak jadi deh, untung saya gak gitu saudara. Ya kan, itu coklat banget gitu. Ini benernya jangan kotoran, enggak, ternyata di sebelah itu udah ada tentara Yordan pakai pistol jaga. Jadi itu dekat sekali dengan perbatasan, itu warnanya coklat dari tanahnya, tanah merahnya ya. Nah ini seperti ini, makanya Naaman bilang kenapa aku harus mandi di situ? 7 kali. Kenapa nggak di Abana dan Parpar di ibu kota Aram, sekarang namanya Damaskus atau kota Damsyik, zaman dulu sungainya seperti ini. Nah bagus kan saudara? Jangankan berendam, sambil makan pisang coklat dan kopi juga saya mau. Ya kan? Ini rasa-rasa wisata di mana? Sarangan, ya kan? Ini orang Indonesia orang-orang yang dodolan pentol, ngono gitu, pinggir rembong gitu ya kan. Ya saudara, mau ini ngapain saya di situ? Tapi puji Tuhan asistennya berhikmat. Dia bilang begini, Pak, Bapak itu loh kalau Bapak disuruh naik genteng, loncat, salto 7 kali, Bapak juga mau kan? Iya juga sih. Ya udahlah cuman suruh berendam aja. Itu kalau enggak karena kerendahan hati, jabatannya udah tinggi, terhormat, membawa bekal loh. Aku datang ke sini enggak gratisan loh. Bekalnya ini miliaran, emas juga kiloan, baju potongan yang mahal-mahal. Kok cuman enggak diketemui lagi, cuman disuruh mandi. Itu sampai 7 kali. Sampai 7 kali itu menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan. Kalau sampai baru ke-6 dia udah keluar saudara, terus dia ngamuk, ya kan bayangin, gak usah lah. Gak usah gereja. Aku udah ke gereja ping pitu, ping wolu ya kan, padahal Tuhan mau kasih berkat pas yang ke-10 itu, ya kan.
Terus gak usah mangkel aku ya kan. Terus gak usah berdoa-berdoa, puasa-puasa, gak usah ibadah-ibadah. Capek Tuhan ya kan. Tuh ngerti kata capek gak gitu. Keluar dia gak lihat mujizat. Tapi Alkitab sendiri mencatat saudara setelah ke-7 kali, pulihlah tubuhnya seperti tubuh seorang anak. Ya saudara tahu lah yang punya baby, kulitnya kan halus ya. Pulih kembali utuh. Jadi artinya saudara hari ini message-nya yang ketiga berarti next sebagai penutup buat kita. Oh sorry saudara. Sebelumnya lagi, ya dibutuhkan ketaatan dan untuk melaksanakan ketaatan butuh kerendahan hati. Sungai Yordan itu bukan magicnya bukan di Sungai Yordan. Ada satu teolog dari Amerika yang saya baca, saudara kutipannya bagus sekali. Tadi the Jordan River, ya. Ya di sini dikatakan the Jordan River was not magical, obedience was the key. Jadi yang magic itu bukan Sungai Yordan. Takutnya nanti dia pulang, dia bikin rumah sakit Sungai Yordan gitu. Temannya Siloam gitu. Rumah sakit Sungai Yordan gitu ya kan. Tahu kan, ini saudara yang ketawa, tahu kan cerita Siloam? Bukan Siloam itu ntar saya dimarahin, Siloam di Alkitab. Di mana air digoncangkan sembuh gitu ya kan. Nah takutnya nanti dia kan pejabat kaya, dia bikin rumah sakit Sungai Yordan. Bukan di situ magicnya. Ya, tetapi ketaatanlah kuncinya. Makanya hari ini next saudara sebagai penutup ya. Langkah-langkah ketaatan apa yang Tuhan sedang perintahkan Anda lakukan hari ini? Seringkali yang kita kejar hanya transformasi dalam hidup, padahal untuk mencapai itu perlu ketaatan, untuk ketaatan itu kita perlu kerendahan hati. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat setiap kita, dari seorang yang bukan orang Yahudi, tidak mengenal hukum Taurat, tapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, namanya Naaman, ada hal yang bisa kita pelajari 3 hal. Yang pertama, sehebat-hebatnya kita tidak lepas dari masalah dan kekurangan. Dan Tuhan pasti izinkan itu bukan karena dia jahat, tapi karena dia mau kita datang kepada dia, hanya dia yang bisa membereskan hal yang tidak bisa kita bereskan. Apapun status kehebatan, kekuasaan, kebesaran kita punya kelemahan dan kekurangan yang hanya bisa dibereskan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa pakai yang hina dan yang tidak dipandang dunia. Hari ini mari kita melihat orang bukan lagi dari tampilan luarnya. Sebab Tuhan bisa pakai mereka-mereka itu. Seperti Naaman, Tuhan bisa pakai yang namanya suara anak budak perempuan. Yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan Naaman, jauh sekali tidak ada bandingannya saudara. Tapi suara Tuhan keluar dari kondisi seperti itu. Nah hari ini Allah sering berbicara melalui orang yang tidak terduga. Mari kita dengarkan suara Tuhan. Atau kita terlalu sombong untuk mendengarkan suara-suara yang Tuhan kirimkan kepada kita. Dan yang ketiga, dibutuhkan kerendahan hati untuk mau taat. Dan dari ketaatan itu, maka terjadilah transformasi hidup. Kita